Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini mari kita kembali bersama merenungkan Sabda Tuhan dalam bulan Kitab Suci Nasional pada pertemuan ketiga kali ini dengan tema Perutusan dan Tantangannya. Saya, Erni Sulistiawati, akan membawakan permenungan yang telah ditulis oleh Bapak Balancau dari Paroki Katedral Tanjung Selor. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita membuka hati untuk merenungkan Sabda Tuhan, meresapkan dalam hati kita, dan berbuah bagi sesama. Selamat merenungkan Sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita memasuki permenungan pada bulan Kitab Suci Nasional kali ini di pertemuan ketiga dengan tema Perutusan dan Tantangannya. Permenungan ini ditulis oleh Bapak Balancau dari Paroki Katedral Tanjung Selor. Sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu sendiri untuk menyelamatkan kami. Yesus Putramu juga telah memanggil dan memilih kami untuk menyampaikan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Kami mohon agar Engkau mengaruniakan kepada kami rahmat untuk menjadi pewarta kabar gembira yang siap diutus kemana saja dan di tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk belajar dari sabda Putramu, agar melalui pertemuan dan pendalaman kitab suci ini, iman kami semakin diteguhkan dan kami siap diutus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita memasuki pembacaan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima, di situ makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau
kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu tidak diterima di situ. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih riang tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan kitab suci, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan kita sharingkan di dalam keluarga kita. Yang pertama, mengapa Yesus mengutus 70 murid itu? Yang kedua, apa saja pesan-pesan yang diberikan Yesus kepada murid-murid sebagai panduan bagi mereka? Yang ketiga, apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala"? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus sebagai utusan di masa sekarang? Mari Bapak Ibu, kita merenungkan beberapa pertanyaan ini di dalam komunitas dan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kali ini menegaskan bahwa Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Kabar gembira keselamatan itu diharapkan dapat diterima dan dialami oleh setiap orang. Oleh sebab itu, Yesus dalam karyanya mengutus para rasul untuk membantu Yesus dalam mewartakan kabar baik agar setiap orang mendengar dan mengalami karya keselamatan Yesus. Seperti halnya dalam Injil dikatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dari sabda itu, Yesus menginginkan kita semua, umat yang telah dibaptis, menjadi pengikut Kristus dan juga menjadi pewarta kabar keselamatan agar setiap orang yang kita jumpai memperoleh rahmat keselamatan dari setiap pewartaan dan tindakan kita. Para rasul pergi mewartakan karya keselamatan Allah kepada setiap orang di segala penjuru dunia. Mereka meninggalkan segala kepentingan pribadi dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu misi membawa kabar datangnya kerajaan Allah. Dalam setiap tugas yang mereka alami, mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Lalu Allah pun tetap memberkati mereka dengan setiap tanda-tanda yang terjadi pada karya mereka. Yesus dalam sabdanya pun mengingatkan bahwa tugas pewartaan ini sangat berat dan penuh dengan tantangan. Seperti halnya diungkapkan Yesus di dalam Injil, "Sesungguhnya aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Dari sabda Tuhan Yesus itu mengisyaratkan bahwa kita dalam pewartaan pasti mengalami yang namanya tantangan, hambatan. Namun kita tetap diyakinkan bahwa karya Allah dalam diri kita dalam setiap pewartaan dapat berjalan dengan baik karena Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun tugas perutusan kita dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, berkat sakramen baptis, kita diangkat menjadi murid-murid Yesus
dan diangkat menjadi anak Allah. Berkat sakramen penguatan, kita dikaruniai Roh Kudus yang memberi daya kehidupan ilahi untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu mewartakan Injil, kabar baik kepada keselamatan untuk semua orang, dimanapun kita berada. Tugas mewartakan Injil itu sudah melekat pada kita sebagai konsekuensi orang yang dipanggil menjadi murid Yesus. Kita dipanggil menjadi pekerja-pekerja yang pasti akan dilengkapi dengan kuasa dan bekal dari Allah sendiri. Dengan sabda Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Memang pekerjaan itu tidak ringan karena kita harus berhadapan dengan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari luar. Tantangan dari dalam diri sendiri bisa berupa sikap egoisme pribadi, kekhawatiran, dan kurang percaya pada kekuatan Allah. Biasanya, tantangan yang bersifat intern ini tidak jarang membuat kita mundur teratur dan tidak berani berbuat apa-apa lagi. Selain itu, tantangan dari luar juga sangat bervariasi. Kita harus berhadapan dengan kelompok orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Ada orang yang secara pasif tidak mau menerima pewartaan, sampai pada lawan-lawan yang secara terbuka menghadang kita untuk menyampaikan berita gembira keselamatan. Tantangan yang tidak kalah beratnya adalah kondisi sosial masyarakat masa sekarang yang sudah terkontaminasi dengan gaya hidup modern, yakni hedonisme, konsumerisme, dan materialisme. Gaya hidup seperti ini cenderung menyeret manusia jauh dari nilai kasih dan persaudaraan yang kita yakini sebagai nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksikan renungan yang telah kita dengar bersama. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita bisa bayangkan jika kita mau pergi mengunjungi suatu stasi di daerah yang agak jauh. Beranikah kita berangkat tanpa membawa perlengkapan pribadi? Biasanya semua perlengkapan akan kita siapkan untuk dibawa. Sedapat mungkin kita tidak akan ada kesulitan dan merasa nyaman di tempat yang mau kita kunjungi. Kita meski menyiapkan pakaian yang cukup, uang, dan sarana komunikasi seperti HP, pulsanya, baterainya, dan lain sebagainya. Kita enggan melepas kenyamanan pribadi kita dan selalu khawatir akan apa yang kita pakai dan kita makan. Kita mesti belajar dari Yesus yang rela melepaskan kebesaran dan kekuasaannya demi melawat kita umatnya supaya kita memiliki hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita tidak mudah menyerah dan tidak tenggelam dalam kekhawatiran ketika melaksanakan tugas perutusan kita dalam mewartakan kabar kerajaan Allah kepada setiap orang. Kita yakin dan percaya bahwa karya Allah, karya Roh Kudus menyertai setiap tugas dan perutusan kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita memasuki dalam bagian penuntun untuk aksi nyata. Sabda Yesus ini tentu saja tidak bisa ditafsirkan berdasarkan
pemahaman secara harafiah dan dangkal. Sebab perintah Yesus ini perlu dicerna sesuai dengan konteks kita pada saat ini dan di sini. Yang terpenting bahwa kita bisa mengambil bagian dalam tugas perutusan yang sesuai dengan kondisi kita. Minimal kita bisa merencanakan suatu aksi sederhana yang bisa secara nyata kita lakukan setelah merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah aksi nyata untuk mewujudkan keterlibatan kita dalam tugas perutusan kita? Mari Bapak Ibu, kita merenungkan ini, kita bahas bersama keluarga dan komunitas kita. Kira-kira apa yang akan menjadi aksi nyata untuk kita laksanakan dalam permenungan bulan Kitab Suci Nasional di pertemuan ketiga ini. Kami berharap Bapak Ibu dalam keluarga melaksanakan apa yang menjadi aksi nyata dalam keluarga dan komunitas masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan hening sejenak bersama keluarga sebelum ditutup dengan doa penutup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita menutup pertemuan dalam permenungan sabda di pertemuan ketiga ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami dan mengutus kami untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Berkatilah kami agar selalu setia mengemban tugas panggilan kami sebagai murid-Mu yang siap diutus kemana saja untuk mewartakan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Bimbinglah dan dampingilah kami melalui Roh Kudus, agar mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah dunia, mulai dari keluarga kami, lingkungan, dan masyarakat luas. Jadikanlah kami sebagai pekerja-pekerja di ladang-Mu yang Engkau lengkapi dengan berbagai karunia dan rahmat, agar benih yang Kau tabur melalui para utusan-Mu dapat berbuah melimpah, yakni terwujud keselamatan bagi semua orang. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah nyata atas diri kita dan keluarga kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.